Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ninggiang Abian Base pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2022. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengar suara Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sudah memberkati kami di dalam sepanjang malam ini ketika kami beristirahat, sehingga kami boleh menikmati hari-Mu yang baru dengan keadaan selamat. Bapa, kami hendak memulai tugas dan pekerjaan kami hari ini, namun kami hendak mendasari kegiatan kita sepanjang hari ini dengan belajar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta berikan kami roh hikmat pewahyuan, sehingga apa yang kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama, Mazmur 138 ayat 7, demikian firman-Nya. Jika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Bacaan kita yang kedua dari 2 Korintus 6 ayat 4. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema, berserulah kepada Tuhan pada saat kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur yaitu Daud mengalami kesesakan karena beratnya tantangan hidup yang dia alami. Kita semua pasti pernah mengalami kesesakan, penderitaan, dan kesukaran dalam hidup kita. Yang membuat berbeda bagi kita adalah bagaimana sikap kita menghadapi kesesakan itu. Kadangkala ada orang yang langsung datang kepada Tuhan, berseru, berdoa, memohon pertolongannya karena dia percaya dan yakin betul hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang baik. Tetapi ada juga yang malah menjauh daripada Tuhan. Bahkan dia menyalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya ketika mereka mengalami kesesakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat pengalaman Daud ketika mengalami kesesakan atau ketertekanan. Daud tetap berseru kepada Tuhan, atau dia tetap datang kepada Tuhan dalam doanya. Berdasarkan pandangan iman Daud, apabila ia berseru kepada Tuhan, maka Daud akan menerima kekuatan dan kelegaan. Daud juga sadar dalam kesesakan, maka ia akan menjadi alat Allah untuk mengetahui kebesaran kasih karunia Allah. Maka pada masa kesesakan sekalipun ia tetap memuji Tuhan dan berdoa sehingga Daud memperoleh kekuatan yang baru. Dan Daud memiliki kesabaran yang tidak pernah putusnya. Bahkan ketika Daud dalam kesesakan, dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena dia merasakan ketika bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan melepaskan mereka dari kesesakan itu. Sehingga Daud mengatakan, Engkau mempertahankan hidupku.
Engkau mengulurkan tangan dan melepaskan, serta menyelamatkan kami. Jadi dengan tegas mengatakan, Engkau mempertahankan hidupku, Engkau mengulurkan tangan kananmu dan menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seruan Daud benar-benar menunjukkan kedekatannya kepada Allah, sehingga yakin Tuhan mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang berseru kepadanya dan yang berharap kepadanya ketika mengalami atau menghadapi kesesakan hidup ini. Demikian pula pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam pelayanannya sering mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, kesukaran. Karena dalam pelayanannya banyak hal yang dia hadapi. Apalagi dia harus menghadapi orang yang menolak dirinya. Terlebih lagi nyawanya yang menjadi taruhan ketika dia berada di dalam penjara. Dalam kesulitan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Paulus menaruh pengharapan bahwa dalam kelemahan, kuasa dan kekuatan Allah menjadi nyata. Rasul Paulus juga mengatakan, sebagai pelayan Allah, ia terus berjuang, berbicara, berpikir sebagai seorang pelayan sampai kapanpun. Tantangan yang dialami bukanlah tantangan yang biasa dalam pikiran manusia kita. Paulus juga menekankan kembali bahwa dalam kelemahan kekuatan ilahi dinyatakan. Paulus menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menahan kesabaran memang agak sulit. Kadang ketika kita harus mengantre mendapatkan sesuatu, kita sering tidak sabar. Apalagi kalau kita menghadapi kesesakan, penderitaan, dan kesulitan, sering kita tidak sabar. Bahkan kita merasakan kita tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi marilah kita melihat pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus dapat mengatasi semua masalah yang dia hadapi dalam pelayanannya, karena dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan dia memperoleh kasih karunia, dan juga oleh pertolongan Roh Kudus ia dapat menahan dengan penuh kesabaran sampai kepada tujuannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menghadapi kesesakan, penderitaan, bahkan kesukaran, mungkin karena kita mengalami kesukaran dalam hal ekonomi kita belum pulih sampai hari ini. Mungkin masalah dalam rumah tangga kita, ataupun mungkin sampai saat ini kita belum menerima pekerjaan yang bagus untuk menopang kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Kita tidak boleh bersedih hati sampai berlarut-larut. Karena Daud dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, marilah datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan pasti menjawab setiap permohonan kita. Dan janganlah lupa, tetaplah bersyukur dalam situasi apapun. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan bertindak dan melepaskan kita dari kesesakan. Dan Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Marilah kita tetap berjuang.
dengan penuh kesabaran, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini yang mengawali kegiatan kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk dapat menjalani tugas dan pelayanan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mengalami kesesakan, kesukaran, bahkan kesulitan dalam kehidupan kami hari ini maupun masa-masa akan datang, Tuhan, Engkau kiranya tetap menopang kami, menolong kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa, kami hendak memulai tugas dan pekerjaan kami hari ini, baik kami dalam pelayanan kami maupun tugas kami di kantor, di usaha kami, baik anak-anak-Mu yang sedang belajar hari ini, Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing, agar hari ini kami boleh jalani tugas kami dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu, apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya Engkau Allah yang tahu. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagi saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan, ulurkan tangan kasih Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami yang menjalani tugasnya hari ini, Tuhan juga berikan mereka hikmat-Mu, agar dia dapat menjalani tugasnya dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sarapan pagi hari ini. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara. Tetaplah berpegang dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Tetap bersyukur dalam situasi apapun, karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.